Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Eli. Bu Mami gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli Sehat. sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Semangat Mami. ya? Iya. Oke. Bu Mami, mohon maaf nggih sudah mengganggu waktunya. Iya. Maksud saya tujuan saya ke sini saya ingin mewawancarai Bu Mami terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oh iya, dengan senang hati nanti akan saya bantu untuk kegiatan kali ini. Kita mulai ya Bu Mami. Untuk pertanyaan siap. yang pertama, saya akan menanyakan selama ini bagaimana cara Bu Mami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh iya. Jadi cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, memang kan kasus itu agak rumit ya, karena bedanya beda-beda tipis. Jadi cara saya mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan cara menganalisis kasus tersebut. Setelah kasus itu saya analisis, jika nanti benar lawan benar, maka dia merupakan dilema etika. Dan jika nanti benar lawan salah, itu sudah jelas-jelas bahwa itu adalah bujukan moral. Itu Bu Eli. Gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mami, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Gitu, Bu Mami. Nah, ini memang satu cara yang sulit ya. Pengambilan keputusan memang harus butuh analisa, butuh pertimbangan-pertimbangan sehingga pengambilan keputusan itu tidak merugikan dan menguntungkan semua pihak. Jadi dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar lawan benar, maka saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki keuntungan atau kebaikan yang lebih banyak. Selain itu saya juga mempertimbangkan berdasarkan keberpihakan pada murid, berdasarkan nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari kebutuhan atau dari keputusan yang saya ambil itu. Itu Bu Eli cara saya mengambil keputusan. Berarti itu dipertimbangkan Bu, berdasarkan keberpihakan pada murid berdasarkan nilai kebajikan itu ya. Pastinya begitu. Ya, dan apalagi bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi gitu Bu Mami. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Bu Mami, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Mami bisa lakukan selama ini? Selama ini dalam mengambil langkah-langkah itu biasanya yang saya lakukan yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi, karena ini bagi saya penting sekali, informasi dari berbagai pihak, dari berbagai sisi, sehingga tidak memandangnya dari satu sisi saja. Setelah mengambil informasi, langkah kedua yang saya lakukan yaitu menganalisa informasi dari berbagai sudut pandang. Setelah dikumpulkan, dianalisa, setelah itu yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang berkepentingan tentang keputusan yang akan saya buat, sehingga keputusan itu bisa dibuat secara partisipatif, bukan keputusan atas dasar saya sendiri, sehingga keputusan yang diambil nanti akan lebih tepat dan menguntungkan untuk berbagai pihak. Dan langkah terakhir tentunya setelah mengumpulkan informasi, menganalisa, berkomunikasi, dan yang terakhir baru saya adalah mengambil keputusan. Itu Bu Eli yang saya lakukan prosedurnya. Langkah yang baik ya Bu Mami. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini, jadi menurut saya ya ini hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dilema etika ya. Karena dilema etika ini kan kasus yang memang benar lawan benar. Kadang kita itu berdasarkan hati nurani, kadang kita ada keberpihakan pada murid. Maka hal-hal yang saya lakukan, yang pertama itu saya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang kedua nanti setelah itu saya menganalisa dari berbagai sudut pandang, dan pastinya saya harus menepikan ego. Setelah itu baru mengambil keputusan yang menguntungkan bersama. Itu Bu Eli yang saya lakukan. Berarti yang dianggap efektif itu harus menganalisa ya Bu, dari berbagai sudut pandang. Dan tidak buru-buru. Tidak buru-buru itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya saja dilema etika. Iya. Otomatis ketika saya mau mengambil keputusan, tantangan saya yang pertama adalah perasaan yang dilematis. Namanya saja dilema. Berarti perasaan dilematis itu pasti menghantui di pikiran saya, di perasaan saya. Karena apa? Karena di sini adalah kebenaran lawan kebenaran. Dan ketika itu, maka terkadang saya membuat pengecualian itu karena rasa kasih sayang, rasa kasihan atau kemurahan hati. Di satu sisi hal yang benar untuk memegang peraturan. Jadi itu kadang yang sulit itu adalah perasaan-perasaan yang dilematis. Itu Bu Eli ya. Nah ya itu ya Bu Mami. Ya selanjutnya, ya. Apakah Bu Mami memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Mami langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di lembaga ini? Oh iya, jadi begini, jika ada suatu kasus, memang kasus itu beda-beda ya. Jika kasusnya itu memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan dampaknya tidak terlalu besar, maka saya tidak perlu waktu yang lama, jadi saya harus segera untuk menyelesaikannya. Tetapi jika permasalahannya itu besar, maka saya butuh waktu untuk menganalisa, untuk berdiskusi, dan untuk mengambil keputusan dengan target waktu yang ditentukan. Pastinya punya target waktu, dan target waktu itu pastinya beda-beda di antara kasus-kasus itu. Dan tentunya waktu itu tidak terlalu lama sehingga kasus-kasus itu tidak berkepanjangan dan sehingga bisa diambil satu keputusan sehingga masalah-masalah itu segera diselesaikan. Itu Bu Eli. Berarti target waktu ya Bu ya? Iya. Ya. Terus selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Oke. Memang dalam satu pengambilan keputusan itu kita butuh wawasan, kita butuh masukan, kita butuh saran. Jadi ketika itu dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan pengalaman. Pengalaman itu bicara ketika di pengambilan keputusan, baik dari diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Selain dari pengalaman, faktor yang mempermudah adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita itu enak diajak diskusi, enak diajak sharing, maka ketika ada satu kasus akan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi ada faktor intrinsik dan ekstrinsiknya ya Bu Mami. Betul. Ya, baik Bu Mami. Untuk yang terakhir nih Bu Mami, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu Mami petik dari pengalaman Bu Mami mengambil keputusan dilema etika ini? Sebenarnya kalau pelajaran banyak sih ya, jadi pelajaran-pelajaran yang dipetik itu banyak, tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pembelajaran yang saya ambil. Salah satunya yaitu ketika dalam pengambilan keputusan, khususnya di dilema etika, itu kita harus berdasarkan keberpihakan pada murid, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai kebajikan universal. Jadi tidak ada tendensi secara subjektivitas dari diri sendiri. Yang kedua, bahwa semua permasalahan itu pasti bisa dicarikan solusinya berdasarkan aturan dan mempertimbangkan dampaknya. Meskipun keputusan yang kita ambil itu pasti tidak bisa memuaskan semua pihak, itu pasti. Tetapi dalam pengambilan keputusan itu dampak negatif atau dampak buruk yang paling minimal itulah yang kita ambil sehingga keputusan itu bisa diterima oleh banyak orang. Itu Bu Eli menurut saya. Ya, baik Bu Mami. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu Mami ya. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil itu adalah setiap orang itu pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baiknya manusia yang mau
mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Begitu nggih Bu Mami nggih. Iya, jadi semua dan setiap orang itu pasti punya masalah ya, dan Iya, pasti ada solusinya. solusinya. Gitu. Baik Bu Mami, terima kasih. Bu Mami sudah mendukung saya dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Iya. Ya, Tetap semangat Bu Eli ya. Iya, Bu Semoga Mami, terima sukses kasih. dan semoga tetap menjadi yang pertama tergerak dulu, tergerak dari dirinya tentunya sudah, sehingga bisa menggerakkan teman-temannya. Setelah Bu Eli sendiri sekarang bergerak dan bisa menggerakkan teman-temannya, tidak berhenti sampai di sini. Nanti program guru penggeraknya sudah selesai. Semoga jiwa-jiwa guru penggeraknya ini masih bisa menyala dan bisa ditularkan, dan nanti dampaknya pasti pada anak-anak dan pada sekolah ini. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Mami atas motivasinya. Dan cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eli. Bu Naning, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana juga dengan Bu Eli? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Naning. Begini Bu Naning, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Maksud dan tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bu Naning terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Bu Naning, kiranya boleh memberikan narasi singkat? Bisa juga Bu Eli. Ya, kami sebagai pimpinan dari SDN Jati Belimbing 3 Kecamatan Deder sebisa mungkin akan membantu untuk tugas-tugas Bu Eli yang bisa akan kami bantu dengan senang hati. Terima kasih Bu Naning. Baik Bu Naning, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan selama ini bagaimana cara Bu Naning dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang kami lakukan untuk mengidentifikasinya, jika ada sesuatu yang etika itu benar, maka harus dilawan dengan benar juga. Dan jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah, itu merupakan termasuk bujukan moral yang harus kita cari solusi untuk kedepannya. Baik Bu Naning, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Naning menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Naning, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kita harus berpikir yang jernih dulu, tidak tergesa-gesa. Sebelum mengambil keputusan, tentunya kita harus mencari dulu masalah-masalah tersebut yang terjadi, kepada siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kita mencari fakta-fakta yang ada dan seterusnya, sehingga dapat mengambil keputusan itu dengan tepat dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Dan pengambilan masalah dalam keputusan tersebut tentunya kita harus mengedepankan fungsi dari prinsip-prinsip kekeluargaan dalam musyawarah yang harus kita ambil dalam mufakat tentunya. Berarti tidak terburu-buru Bu Naning dalam pengambilan keputusan, itu harus dipertimbangkan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Naning lakukan selama ini? Biasanya kami harus mengambil keputusan tersebut. Langkah pertama yang harus kita ambil yaitu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Jadi tidak sepihak. Kedua belah pihak tersebut kita panggil dalam suatu ruangan tertentu atau dalam waktu-waktu yang tepat. Kita mintai keterangan supaya dapat mengetahui di mana letak permasalahan serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik sehingga dapat tidak menimbulkan salah satu atau tidak merugikan salah satu pihak. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya,
pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Naning anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Setelah mendatangkan kedua belah tersebut, kita lakukan dialog dengan dua orang tersebut atau dua pihak tersebut dengan prinsip kekeluargaan. Kita dengan kepala dingin, kita ajak sharing kedua belah pihak tersebut, bagaimana alasannya, awal pertamanya, sehingga dapat memunculkan solusi dari pihak kedua belah tersebut dengan cara memberikan bimbingan, dengan arahan, tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan salah satu pihak. Jadi kita harus saling di tengah dulu, tidak berpihak salah satu. Demikian. Iya. Baik Bu Naning, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dari beberapa kasus itu, dari terutama kami pernah mengalami hal-hal seperti itu yang pernah kami ambil. Ya berarti banyak tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan tersebut datang, bagaimana berarti kita harus mencari solusi yang tepat bagi kedua pihak tersebut. Dengan cara kita harus mencari resiko yang paling kecil. Tentu saja membutuhkan dukungan yang positif, tidak hanya dari kami sendiri sebagai pimpinan, bisa dari pihak lain, mungkin dari guru, dari orang tua, atau lingkungan sekitar yang berkaitan dalam hal-hal tersebut. Oke, mencari solusi ya, cari solusinya. Jadi untuk pertanyaan ke-6 ini, apakah Anda memiliki, Bu Naning ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Naning ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Naning jalankan ini? Ya. Karena kami sebagai pimpinan beberapa hari atau beberapa waktu yang telah kita alami, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau permasalahan tersebut bisa diatasi dengan segera, bisa kita selesaikan langsung hari itu juga. Kalau masalahnya misalnya berbagai pihak atau waktunya tidak tepat atau dengan beberapa orang pihak-pihak lain, berarti kita harus mencari berbagai hal yang tepat, bisa didapatkan dengan guru atau dengan mendatangkan ke rumah atau ke sekolah pihak-pihak lain. Dari pihak tersebut dengan melibatkan langsung, berarti tidak bisa kita seketika menyelesaikan sendiri. Berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan lain dan yang berkaitan dengan masalah tersebut tentunya. Jadi menurut Bu Naning, jika kasusnya memang tidak perlu pemikiran yang mendalam, Bu Naning, itu bisa langsung. Tapi kalau permasalahannya membutuhkan waktu yang panjang, perlu pertimbangan dan pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Atau menganalisa atau mengajak berdiskusi dulu ya, mengambil keputusannya itu. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Naning dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Berarti untuk mengatasi masalah, kalau lebih umpamanya lebih urgent atau lebih gimana ya, masalahnya itu agak rumit atau gimana, berarti pertama berarti kita harus bisa minta pertimbangan, bisa pihak terkait, mungkin atasan atau orang tua atau komite yang lain, kita musyawarahkan bersama istilahnya. Berarti minta masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan mungkin yang sangat mendukung untuk masalah tersebut. Berarti meminta masukan dari pihak lain ya, untuk yang terkait. Yang terakhir ini Bu Naning, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Naning petik dari pengalaman Bu Naning ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Selama ini kami dapat, kami dalam banyak hal yang kita petik.
Ya. Semoga dengan adanya hal tersebut dapat kita mengambil keputusan apapun, Ya. masalah apapun, kita harus dengan diskusi bersama, misalnya dengan pihak guru, dengan komite. Berarti kita mengambil masalah itu tidak hanya dari pihak kita sendiri. Berarti ada kebijakan-kebijakan yang terkait, misalnya dengan atasan, bisa menggunakan umpama kita agak gitu, kita lihat juknis-juknis yang mendukung aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan masalah tersebut. Berarti istilahnya, setiap keputusan tersebut kita bekerja sebagai tim, kita membentuk tim supaya lebih ringan, dapat diselesaikan sesuai dengan masalahnya tersebut tanpa adanya pihak yang satu merasa dirugikan. Gitu, berarti juga bisa didukung dengan komunikasi kita yang baik dengan kepala dingin. Ya, karena biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu saling mengegokan sendiri, saling bersegera. Berarti kita beri dukungan, beri doa, arahan sambil yang mengenal dari orang tua tersebut mungkin yang bermasalah tersebut. Berarti di sini tuh maksud dari Bu Naning itu kita saling berdiskusi, mencari solusi ya berdasarkan aturan dan pertimbangan yang dampaknya itu, meskipun keputusan itu yang kita ambil itu pasti tidak bisa memuaskan semua pihak ya, tetapi dampak buruk yang paling minimal itu bisa kita ambil, kita atasi. Begitu Bu Naning. Bu Naning, terima kasih sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Alhamdulillah, kami hanya sebagai pimpinan atau setidaknya orang tua bisa memberikan bantuan dengan bimbingan doa. Semoga tugas-tugas dari Bu Ali bisa berjalan dengan baik, selalu sehat, sehingga dapat menjalankan tugas tersebut sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Naning atas motivasinya. Semoga saya bisa menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Alhamdulillah. Jangan bosan untuk selalu berdoa dan semangat. Pasti semuanya bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Bu Naning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naning.